كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Tinggal sedikit lagi kita hatamkan insyaallah di sore hari ini kitab At-Turuqul Hisan fi Kaifiyati Ta'allumi wa Ta'limil Quran. Adab Talib fil Halqah. Adab santri di majlis, di halqah, di majlis seperti ini. Yanbaghi 'ala talib fi halqatil Qur'anil Karim ay yatahalla bi sifatin katsirah minal adab wa min tilkas sifat ma ya'ti. Selayaknya bagi seorang talib, adab yang selayaknya bagi seorang santri di halqatil Quran, di majelis Al-Quran ini, agar dia berhias dengan sifat-sifat yang sangat banyak dari adab-adab muallimihi. Adab yang pertama, seorang santri harus memuliakan gurunya. Wahtiramuhu wa qabulu nushihi wa taujihuhu lahu. Menghormati dia, menerima nasihatnya, dan menerima bimbingan-bimbingannya, tuntunan gurunya. Jadi termasuk adab antum di majelis, antum hormati guru. Bagaimana cara menghormati guru? Di antaranya tidak berbicara dengan temannya pada saat gurunya mengajar, mendengarkan dengan baik pada saat gurunya mengajar, menyimak dengan seksama pada saat gurunya mengajar. Itu termasuk adab yang selayaknya bagi seorang penuntut ilmu ketika belajar, menghormati guru. Yang kedua, ihtiramut talib li zumalaihi wa husnil adab wa husnul adabi wal akhlaqu ma'ahum. Yang kedua, menghormati temannya dan bagus adabnya serta baik akhlaknya bersama teman. Sama teman hormati. Bagaimana menghormati teman? Jangan ngejek dia. Kalau dia salah jangan diketawain. Siapa yang galak ngenawai kawannya? Kawannya kena hukum diketawai. Nah, ini kalau ada kawannya kena hukum diketahui, Ustaz Syarif hukumlah semua. Ya, jangan dibiasakan kawan salah diketahui. Ya enggak? Misalnya salah dia tidak bisa umam, diketahui yang lain. Yang ketahui tadi jangan semua, yang ketahui. Siapa yang ketahuinya? Antum hukum dulu. Hukumnya push up itulah. 10 kali. Hukuman minimal 10 kali. Ngulang tambah 10. Ngulang tambah 10. Faham? Yang ketiga, al-hudur. Itu salah, bukan al-dha, yang tepat dhad. Al-hudur ilal halqa min bidayatil waqti wa adamit ta'khur. Hadir di majelis, di kelasnya dari awal waktu dan tidak telat. Jangan telat. Ya, jangan telat. Biasakan sebelum jam 8 sudah masuk di kelas. Ya, enggak boleh telat. Kemudian yang berikutnya adab yang keempat, al-hudur ala taharatin kamilatin wa nadhafatin. Hadir dalam kondisi suci dan bersih. Wajib. Ya. Santri diwajibkan mandi ketika masuk kelas. Ustaz Syarif, kalau ada santri yang tidak mandi, suruh dia mandi. Jangan diizinkan belajar sampai dia mandi dulu. Dan bertoharo. Apa makna bertoharo? Bersuci. Masuk kelas, masuk masjid, tidak boleh duduk dulu.
sampai dia sholat sunnah 2 rakaat. Jelas? Jadi antum pagi itu mandi, setelah mandi apa? Wudhu. Setelah wudhu masuk masjid, kemudian sholat 2 rakaat. Siapa yang masuk masjid tidak mandi, tidak berwudhu, tidak sholat 2 rakaat, maka hukumannya ada 30 kali push up. Sudah disuruh push up 30 kali, keluar suruh mandi. Faham? Majelis Al-Quran, masa antum kalau sekolah, anak-anak tanya sama antum, siapa yang, nah umum, antum kalau sekolah umum mandi tidak? Mandi. Tapi kenapa pas di pondok antum tidak galak mandi? Kan tidak mesti mandi dulu, pakai dulu baju yang biasa itu, ya enggak? Yang penting mandi, ya enggak? Kalau bajunya lah kering, ganti bajunya, ya enggak? Seperti itu. Mandi dulu. Majelis Imam Malik rahimahullah ta'ala, ketika beliau ingin mengajar pun beliau mandi, gunakan parfum, wangikan badan antum, hormati Al-Quran, muliakan majelis ilmu dengan pakaian yang bagus, gosok gigi. Fa innal malaikata tata'adza kama tata'adza minhu banu Adam. Malaikat itu terganggu dengan segala sesuatu yang Bani Adam juga ikut terganggu. Mandi. Makanya jam 7 pagi selesai makan, mandi, sudah persiapan masuk masjid, sholat wudhu, sholat sunnah 2 rakaat. Kemudian husnul malbas wal hayatil hasanah atau wal hayatul hasanah, pakaian yang bagus dan penampilan yang bagus. Apa pakaian yang bagus? Pakaian yang bersih. Wal hayatul hasanah, dan penampilan yang bagus, pakai peci. Penampilan santri itu pakai peci. Kalau antum ada parfum, pakai parfum. Kemudian yang keenam, adamul insyighal fil halqa bima yulhi kal la'bi bil jawwal wa madril alq wa nahwihi mimma yushattitul intibah. Tidak menyibukkan diri di majelis tersebut, di kelas tersebut dengan perkara-perkara yang melalaikan, seperti main-main HP atau ngunyah permen karet sambil belajar, makan permen karet, tidak boleh. Atau yang semisalnya dari perkara-perkara yang menghilangkan konsentrasi, memecah konsentrasi, ya main apa di meja, itu tidak boleh. Tanbihan, ada tanbih al-awwal, at-tanbihul awwal, qad khassal Qur'anul Karim duna ghairihi biwujubi talaqqihi min afwahi 'arifi liyatimman nutqu bihi saliman kama tulaqi anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kama tulqiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa wasala ilaina ghaddan tariyan bi sanadihil muttasil kama unzila anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ada tanbih, Al-Quran itu dikhususkan, ya, dari ilmu yang lain dengan bentuk wajibnya talaki dari mulut orang yang mumpuni. Jadi ada kekhususan Al-Quran. Apa kekhususan Al-Quran? Al-Quran harus dibelajari dari mulut seorang guru. Liyatim manutku bihi saliman kama tuluqiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Supaya apa? Supaya bagus pengucapannya, ya, sebagaimana Al-Quran itu ditalaki, diambil dari Nabi SAW. Fawasala ilaina, lalu sampai kepada kita ghaddon toriyan bisanadihil muttasil, sampai kepada kita betul-betul terjamin bacaannya dengan sanad yang muttasil, kama unzila ala Nabi SAW, sebagaimana diturunkan kepada Nabi SAW. Jadi diantara keistimewaan Al-Quran itu dikhususkan ilmunya harus diambil secara talaki dari guru. Alhamdulillah gurunya antum ini di Palembang ini seorang ustadz yang memang mumpuni dalam ilmu Al-Quran.
asli loh Ustadz, bukan Ustadz online. Ya, Ustadz Syarif ini orang yang dulu belajar di sini, yang juga dulunya belajar di Yaman. Fal akhdhu 'anil muallim lahu fawaid katsirah. Maka mengambil ilmu dari seorang guru itu banyak manfaat. Jadi belajar Al-Qur'an itu harus dari seorang guru. Di antaranya apa? Yusahhahu lahul qiraa'ah idza akhta'ah, atau yusahhihu lahul qiraa'ah idza akhta'ah. Guru bisa memperbaiki kesalahan bacaan tersebut. Wa yuhillu ma ashkala 'ala thalib asna al-hifdzi, ya, menyelesaikan ya sesuatu yang bingung bagi seorang thalib tadi pada saat dia menghafal. Yunabbihu 'alal ayatil mutasyabihat. Guru juga bisa mengingatkan thalib, mengingatkan santri tentang ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang samar. Wa yunabbihu 'alal kalimatil lati yakhtalifu nutquha an rasmiha. Guru juga bisa ngasih peringatan kepada murid tentang kata-kata yang berbeda pada saat penulisan dengan pengucapan. Ditulisnya seperti ini tapi diucapkannya beda. Contoh, bi'sa al ismul fusuku. Kalau dibacanya apa? Bi'salismul fusuku. Antum kalau nggak ngerti, antum bacanya apa? Bi'sal ismul fusuku. Gitu kan tulisannya kan? Bi'sal ismul fusuku. Tapi dengan adanya guru, antum dikasih tahu ini bacanya bukan bi'sal ismul fusuku, tapi bi'salismul fusuku ba'dal iman. Contoh lafadz dalam Al-Quran biasanya ada nun jil mu'minin, ada nun di situ ya. Bacanya apa sih? Jelas? Kadang lafadz bimusaytir, musaytir, ya. Ini bacanya gimana? Dibaca sin, musaytir atau musaytir atau yang semisalnya, itu nanti guru yang menjelaskan. Kemudian di antara manfaatnya belajar ada guru tadi, yudzakiruhu bil luju' ila Allah fi ma dhaqa alaihi. Guru bisa mengingatkan agar banyak doa kepada Allah ketika lagi penat-penatnya, lagi sempit-sempitnya pada saat belajar. Fatalaqi min afwahil masyayikh amrun daruri. Maka talaqi Al-Qur'an langsung dari mulut-mulut masyayikh adalah perkara yang daruri. Daruri. Nah, terus apakah cukup belajar dari online? Susah, ya. Kalau memang dari nol online tidak bisa. Online itu hanya untuk orang-orang yang sudah pernah belajar dan dia butuh peningkatan mutu, dia belajar online. Tapi kalau mau dari dasar online itu nggak bisa, nggak akan bisa menghasilkan. Kemudian at-tanbihu tsani, tanbih yang kedua, ta'dibut thalib wa zajruhu lil hajah. Memperingatkan, mendidik, ya, pembinaan terhadap thalib dan menzajar dia, ya, menggertak dia atau menghardik dia itu kalau ada hajat. Yakhtalifu min thalib ila akhar bihasabi nadharil mudarris. Nah, ini berbeda antara satu murid dengan murid yang lain berdasarkan penilaian seorang guru. Jadi untuk memberikan hukuman dan penghardikan, pengecaman kepada murid itu beda-beda orangnya. Ada yang murid itu dipukul siap dia, kurang ustadz katanya, satu kali pukulan saya siap untuk semakin merojaah. Ada yang cak itu. Ada yang dipukul, nelpon bapaknya, babi pindah bayi pondok. Kalau yang ini gak usah dipukul Ustaz Syarif, kasih hukuman yang lain. Berarti dia tidak senang dipukul. Apa hukumannya? Kasih push up. Ternyata push up juga cengeng, kasih hukuman yang lain. Ambil sampah. Galak juga ngambil sampah, kasih hukum yang lain. Tegak, galak juga dihukum. Balik lebih, tidak
Alhamdulillah kalau dihukum nih, suruh balik lah be. Belajar itu ya cak itulah, ya enggak. Kalau enggak kata hukuman enggak seru pula kan. Antum sambil nahan ketawa, Yazid pusap. Jangan ketawa antum. Kaget kalau nak ketawanya, nunggu selesai. Ustaz Sarif lah pergi, selesai belajar barulah ketawa. Tapi kalau antum ketawa, nawa ke Yazid tadi pada saat jam pelajaran, dah. Yang nawa ke tadi push up kan juga. Nah, itu kalau ada yang ketawa itu suruh push up juga. Rasakan gimana rasanya push up, diketawain, lemah tak? Nah itu tadi. Misalkan contoh, Umam berdiri, tahu-tahu Faiz ngenawa ke Umam, suruh berdiri pula. Cak mana rasanya? Iya tak? Nah. Faminat tulab man takfihi nasihatun. Di antara tulab itu ada yang cukup dinasihati saja. Tidak boleh ya, jangan diulangi lagi. Ya Ustaz kata. Wa minhum man yahtaj ila zajrin. Ada di antara tulab yang memang butuh untuk di zajar. Zajar itu apa? Dihardik. Uji kita dimarahi. Inilah besak lah tua, mau beginilah dapat anak. Masak memang ini. Ya tak? Nah. Wa minhum man yahtaj ila istikhdamil asa. Di antara mereka ada orang yang butuh untuk menggunakan aso. Tahu antum aso? Hah? Tongkat aso tuh. Jadi murid itu beda-beda. Ada yang cukup dinasihati. Sebab kalau dinasihati lembut-lembut, ketika salah dia dinasihati. Sebab kalau dimarahi kabur dia. Ada yang memang butuh dipertegas. Mam, masih nak ulangi lagi tak? Afan Ustaz, kenapa antum lakukan? Emosi Ustaz, emosi sesaat. Kena kepuk sama Ustaznya pakai sandal iger. Ustaz juga ngomong, Afan Mam, Ustaz juga emosi sesaat. Ya tak Mam? Kalau antum tidak ingin Ustaz emosi sesaat, maka antum jangan emosi sesaat pula. Ya tak? Ya tak? Nah itu tadi. Kalau antum tidak ingin dipukul Ustaz, antum jangan pukul juga dinding, jangan pecahkan kaca. Ya tak? Sepakat tak Rizki? Nah, jelas? Gimana Umam? Tidak lagi ribut sama Yusuf? Aman ya? Akur ya? Jangan galak kelahi. Yusuf udah senior, jangan ganggu yang kecil-kecil. Antum santri-santri semua ini juga ya, jangan saling pukul ya. Yang tua sayangi yang muda, yang muda hormati yang tua. Jangan yang muda ngejek yang tua. Ngejek misalkan ya, siapa lagi? Gani ngejek Azka, ngejek Rizki. Nah, Gani kan kecil, mereka besar. Ketika diejek, yang besar itu kan tak galak diejek anak kecil. Awak kecil ngejek kami yang besar. Ketika yang besar tadi marah, sentilnya nangis, tak terima. Salah siapa? Salah yang kecil. Jelas? Kemudian di sini disebutkan di antara kalangan santri itu ada yang memang perlu digunakan tongkat. Caknya kalau dia omongin tidak mempan, tongkat tulah dia tadi. Siap ke. Akhirnya ustadznya turun tangan, pakai tongkat. Nah, pakai tongkat tuh ngeri. Ya tak? Tahu-tahu benjol kepala. Bukan tongkat, meja ternyata yang dilemparkan. Miru. Nah, ada lagi yang jahit-jahitan. 2 jahit kena 270 jahit. Nah,
dengan berbagai macam. Nah, itu semua bukan menunjukkan ustadz itu, guru antum itu benci sama antum, cuman tujuannya untuk mentertibkan, ya, difahami. Nah, kalau ustadz benci itu tidak akan dipukul, dipulangkan. Nah, antum pilih. Kalau cuma sekedar dipukul, itu berarti antum masih disayang. Tapi kalau antum sudah dipulangkan, berarti ustadz tidak sayang lagi. Karena berarti antum sudah tidak bisa dikarantina di pondok, ya enggak? Nah, tapi Darul Hadis insyaallah tetap antum akan mondok juga, tapi cuman dipindah karantina. Tempat Ustadz Mugiro di Tang Jambi. Sudah ada 3 santri Darul Hadis yang kami tempatkan di situ, ya enggak? Kalau antum pengen bebas, di sana saja, bebas, sebebas ibarat burung terbang kemanapun antum bebas. Tapi kalau di sini kita ada aturan yang harus kita standarkan. Supaya apa? Supaya antum menjadi orang-orang yang terdidik, difahami. Wa yahabbaza law ijtama'a ma'a hadha zajar wa ta'dib an-nasiha birrifqi faz-zajar yu'addab wan nasiha tuhadzib. Faz-zajar yu'addib wan nasiha tuhadzib. Alangkah duhai kiranya kalau berkumpul bersamaan zajar, takdib dan nasihat ini sikap ar-rifq, lemah lembut. Kalaupun dia bentak, tapi ada juga kelembutan. Ustadznya kadang marah, ngoceh, tapi di suatu hari dimasakkan. Carilah antum ustadz yang masakkan antum. Ya dak? Tapi pas dilihat, gimana dak dilihat? Kapan dilihatin? Kenapa ndak dicuci? Ditaruh lalu nasi lagi, ditimpo lagi. Oh, itu kena oceh sama ustad. Jangankan dengan ustad, di rumah dewek. Coba antum kata emaknya antum, Zakaria, ambilkan piring. Ada piring, ya, pagi tadi Siso makan pagi. Zakaria, ambilkan mak nasi. Antum ambilkan nasi. Piringnya piring Siso makan pagi tadi, tidak dicuci. Nah, kira-kira mak kandung marah tak? Hah? Yakin deh? Yakin? Apalagi ustad, bukan mak nyantum, ya tak? Pastilah ustad ngomongnya tadi, ini otak ditaruh di mana? Ya tak? Itu tadi. Tidak mungkin ustad itu ngoceh-ngoceh, ya, kalau tanpa sebab. Ya benar? Itu tadi. Ada sebabnya tadi. Misalkan contoh, subuh sudah azan, udah qomat. Pas nak qomat baru turun dari tanggung, sarungan. Ya enggak? Nah, sedangkan jarak azan dan qomat jauh durasinya. Wajar enggak ustaz tadi kira-kira? Wajar. Antum pernah enggak jingok anak pribadi misalkan ngoceh ya antum tanpa antum lakukan kesalahan? Kalau memang terjadi, antum nasihati anak, Ustaz, salah kami apa Ustaz? Kayaknya kami kata salah. Berarti mungkin anaknya yang perlu dinasihati. Tapi kalau antum ingat-ingat, setiap itu ada sebabnya. Telat, dapur kotor, kamar mandi berantakan, barang yang dipakai ditaruh sebasingnya, ya benar, sampah kocar kacir. Itu kalau di rumah, antum pernah enggak di rumah misalkan pakaian antum sudah mandi, pakaian dia taruh sembarangan, sempak antum taruh depan kursi tamu, ya enggak? Terus
Pernah enggak emak antum ngoceh? Nggak rusak. Kenapa taruh di sini? Kamu udah gede kok taruh sini. Pernah enggak antum kena ngoceh? Anduk be antum misalkan mandi, anduk antum taruh sembarangan. Pernah enggak dioceh? Hah? Pernah. Nah, itulah Ustaz. Sudah ada tempat jemuran. Ya enggak? Tahu-tahu dilihat kocar kacir di atas itu ada sempak lah. Ada lagi inilah. Terus dilihat pas dijenguk, nah ada colokan setrika. Anda pernah lihat setrika tercolok? Oh, itu bahaya. Banyak terjadi konslet. Setrikaan itu kan panas. Antum colokkan, antum kemana? Coba kalau seandainya ada anak santri kesenggol, nempel, bahaya kan? Bahaya. Nah, hal-hal yang seperti ini yang menyebabkan apa? Kena oceh. Itulah yang namanya zajar. Ta'dib. Ta'dib itu seperti pemukulan. Nah, kayaknya diulang-ulang. Sebab itulah. Wan nasihah. Kadang dinasihati. Nah, nasihat ini kena nasihat ini. Ya enggak? Ada yang kadang pakaian kotor, ada yang kadang sisa-sisa nasi. Gimana? Coba antum pikir. Gimana enggak kena marah? Ya? Oh, dengan Ustaz selesai makan nampan itu tadi, sisa nasinya ditumpahkan dekat keran itu. Ya enggak? Tumpahkan, udah ditinggal. Pas Ustaz ngecek, no. Ngapo dak? Kumpulkan, ya. Masukkan dalam kotak sampah. Ya enggak? Seperti itu tadi. Kemudian fazajar yu'addib. Yang namanya az-zajar, hardikan itu bisa membuat dia terdidik. Wan nasiha tuhadzib. Yang namanya nasihat itu bisa menata seseorang, ya. Wallahu ta'ala al-musawwab. Ini khatimah disebutkan oleh penulis, ya. Kata beliau, wa akhiran wa hadhihi tariqa amrun ijtihadi kama aslaftu. Metode-metode ini semuanya perkara ijtihadiyah, wa illa faturku ta'limil Qur'an wa asalibuhu takhtalif min mudarrisin ila akhar wa min madrasatin ila ukhra. Pada hakikatnya metode pengajaran itu berbeda-beda dari satu guru ke guru yang lain, dari sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Wa qad ikhtartu hadhihi at-tariqa lima ra'aitu min naf'iha wa dhamanil hifdzi 'alaiha insyaallah. Aku memilih metode seperti ini karena aku melihat kemanfaatannya dan jaminan hafalan dengan jaminan terjaganya dengan metode seperti ini. Wa ta'hilit talib li imamatin nas wa ta'limihim ba'da al-intihai min al-hifdzi 'alaiha. Dan juga metode seperti ini bisa menjamin apa? Menjamin membekali seorang santri untuk jadi imam, untuk ngajarkan setelah dia menghafalkan Al-Quran. Fa in asabtu fi hadzal juhd fa min Allah wahdah. Kalau benar itu datang dari Allah. Wa in akhtatu fa hadza tab'ul bashar falaka ghanamuhu. Ya. Kalau ini salah, itu tabiat manusia, ya, tabiat manusia, ya. Wa alayya ghurmuhu. Maka engkau dapat untungnya, aku yang dapat ruginya. Walaysa dzalika an qasdin. Itu bukan dari keinginan pribadi. Wa asallallahu yataqabbala minna wa ya'fu 'anna wa yanfa'una wal muslimin innahu 'ala dzalika qadirun wa bil ijabati jadirun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Katabahu Abul Walid Ammar ibnu Abdullah ibnu Ahmad ad-Dabibi al-Yaman Zamar Darul Hadits bi Ma'bar harasahullah wa sair duari ahli sunnah, ya. Ini itu ada nomor teleponnya, ya. Penulis buku ini. Selesai buku ini ikhwan, kita pelajari nanti insyaallah kita mulai besok dengan kitab ini, ya. Ini tentang zikir dan doa-doa ketika sholat. Nanti habis sholat zuhur, habis sholat asar, anak santri ikut dan juga menghafal. Diceki hafalan antum satu-satu, ya, bener ndak bacaannya, mulai dari doa iftitah,
dan yang semisalnya sampai selesai, ya. Itu tadi. Adapun kitabnya untuk yang ini insya Allah nanti semua santri dibagi gratis, ya, dibagi gratis, insya Allah taala akan kita kasih gratis. Jelas ya? Tadi tunggu saja besok. Pesanan 25 ya? 20 ya? Hah? Hah? 25 ya? Ya 25. Ya, insya Allah nanti besok kita mulai. Naktafi bihadzal.